Perkenalkan nama saya Yosefin Anandati Pranoto. Saya adalah dosen di Departemen Gizi Kesehatan Universitas Gadjah Mada. Video ini merupakan bagian dari portofolio kegiatan sertifikasi dosen yang saya ikuti. Dalam video ini, saya akan menunjukkan kegiatan mengajar saya pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu isu mutakhir gizi klinik. Rekaman video ini diambil sebelum saya memulai tugas belajar saya di tahun 2022. Mata kuliah yang biasa disingkat dengan IMGK ini merupakan mata kuliah yang membahas fakta dan mitos tentang isu-isu mutakhir yang berkaitan dengan peran gizi dan kesehatan. Kode mata kuliah KUG 2257 ini memiliki bobot sebesar 2 SKS. Dalam mata kuliah ini diampu oleh beberapa dosen, salah satunya saya, Yosefin Anandati Pranoto dengan inisial YAP. Metode pembelajaran yang digunakan adalah dengan ceramah, penugasan, dan juga presentasi. Mahasiswa akan dievaluasi proses pembelajarannya dengan melihat partisipasi kelas dan diskusi mereka sebesar 10%, dengan kuis sebesar 15%, presentasi sebesar 35%, dan juga final paper sebesar 40%. Dengan mengikuti mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa terpapar dengan isu-isu mutakhir di bidang gizi kesehatan dan semakin sadar terhadap pentingnya melakukan pembaharuan terhadap ilmu pengetahuan dan skill mereka sebagai calon ahli gizi di masa depan. Saya merupakan salah satu tim dosen pengampu mata kuliah IMGK yang menyampaikan 2 materi perkuliahan. Salah satunya adalah sesi tentang topik fat diet yang kami tunjukkan dalam satuan acara perkuliahan ini. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Oke, kita bisa mulai ya untuk hari ini perkuliahan isu mutakhir gizi klinik ya. Materi yang akan coba saya bawakan adalah tentang fat diet. Nah, untuk fat diet sendiri nanti kita mau melihat ya sebenarnya dia itu barang apa, contoh-contohnya seperti apa, dan PR-nya kita itu gimana untuk mensikapi adanya fat diet ini. Dan yang paling penting adalah kita harus bisa membedakan mana yang fat diet, mana yang diet yang tepat dan benar. Untuk learning outcomes-nya sendiri, intinya nanti kalian harus bisa mendeskripsikan atau menjelaskan gitu ya isu-isu terbaru di bidang gizi. Nah, di perkuliahan saya ini adalah tentang fat diet. Jadi nanti kalau ngobrol sama saudara, sama keluarga, sama temen yang bukan orang gizi, bukan orang kesehatan, kalau ngobrol ringan gitu ya, fat diet itu apa sih? Kalian nggak gelagapan gitu. Kalian tahu, kalian bisa menjelaskan dengan bahasa yang sederhana apa itu fat diet. Nanti tugas kita sebagai profesional di bidang kesehatan, terutama gizi, itu adalah memberikan informasi dan edukasi. Jadi sifatnya seperti kampanye, promosi kesehatan gitu yang sifatnya general dulu, memberikan informasi untuk melawan arus-arus yang sifatnya misinformasi atau misalnya seperti hoax-hoax yang beredar seperti itu. Itu adalah tujuan utama dari perkuliahan IMGK ini gitu ya. Nah, beberapa yang akan kita bahas, intinya ada 4 ya. Jadi secara definisi fat diet itu barang apa, kemudian zaman dulu sudah ada belum sih yang namanya fat diet itu, terus apa-apa aja bentuknya atau modelnya ya, kalau zaman dulu tren-tren dietnya seperti apa. Kemudian yang saat ini banyak dilakukan, banyak dijalankan oleh masyarakat, itu yang seperti apa juga. Nah, terus akhirnya pertanyaan yang paling utama adalah, jadi kalau ditanya, jadi diet yang baik, diet yang terbaik yang harus dilakukan oleh seseorang itu apa? Itu kalian sudah harus bisa menjawab juga gitu ya. Nah, ini sambil mau cross check juga sejauh mana kalian pernah mendengar tentang berbagai macam metode diet, coba bisa ditulis di chat aja. Semuanya boleh 1, boleh 2, boleh 10, tolong ditulis di kolom chat. Kalau kalian ditanya diet itu apa, contohnya apa, nah itu terus sejauh ini yang ada di kepala kalian itu apa sih? Oke, udah ada masuk beberapa ya, saya coba lihat.
keto diet, oke, diet keto, diet mayo, OCD diet, paleo diet, mayo, Mediterranean diet, DES diet, OCD diet, DEBM, paleo, vegetarian diet, minum air putih tiap sebelum makan, oke. Sleeping Beauty, blood type, DEBM. Oke, nah terus coba coba dituliskan aja gitu ya, diet atau metode diet, tren diet apa yang kalian yakin itu fad diet. Satu aja yang kalian yakin tahu benar bahwa ini pasti bahaya nih, pasti nggak evidence based nih ini. Oke, nah karena mungkin tidak banyak yang yakin ya, sebenarnya boleh nggak sih saya menyebut ini fat atau enggak, fat diet atau bukan. Nanti kita belajar bareng-bareng sebenarnya fat diet itu apa. Jadi selesai dari perkuliahan ini kalian bisa dengan PD, dengan yakin gitu ya, mengidentifikasi sesuatu praktik diet atau anjuran diet atau tren diet, ini fat diet atau bukan, gitu ya. Nah, secara praktiknya, secara sensus gitu ya, sensus di Amerika di tahun 2019 ya, ternyata salah satu tren ya, terutama tren tahun baru, jadi New Year's Resolution, kalau kalian pernah mengikuti juga atau pernah mencoba punya resolusi tahun baru gitu ya, resolusi tahun baru, hampir separuh orang kalau ditanya resolusinya apa tahun baru ini, kamu apa resolusi tahun baru atau target di tahun baru itu, hampir separuh orang pasti menjawab atau salah satu dari target mereka adalah makan lebih sehat gitu ya, makan lebih sehat atau mau diet. Jadi eating healthier, saya mau diet, seperti itu selalu menjadi jawaban pertama atau paling tidak disebutkan dari target tahun barunya. Nah, setelah ditanya mau menjalankan diet yang kayak apa, makan lebih baik itu yang seperti apa, ternyata muncullah beberapa diet ya, top 5-nya adalah low carb diet atau diet rendah karbohidrat, kemudian melakukan restriksi kalori, jadi membatasi total energi atau total kalori yang masuk, jadi kalori restriction. Kemudian keto diet, tadi banyak yang menyebutkan diet keto ya, dan juga low fat diet. Jadi keto diet sama low fat diet ini dua hal yang berkebalikan ya. Kalau keto diet dia tinggi di lemaknya, kalau low fat diet dia dijauhi atau mungkin dimusuhi lemaknya gitu. Nah, kemudian ada juga yang mau mengurangi daging atau mungkin sumber-sumber hewani gitu ya, mungkin mau jadi vegetarian, mau jadi vegan, mau jadi pescatarian, mau jadi flexitarian, intinya mereka mau mulai mengurangi makanan dari hewan gitu. Fat diet itu ya adalah popular trends promoting diet or lifestyle in society that promise weight loss and health benefits by specific methods in a short period of time without backing by solid science. Jadi dari definisi satu kalimat ini kita sudah bisa menemukan banyak rambu-rambu gitu ya. Jadi nanti untuk mengidentifikasi fat diet itu apa, dicek. Dia sifatnya promoting cara makan, promoting diet, promoting lifestyle enggak. Kemudian dia menjanjikan penurunan berat badan kah, dan juga menjanjikan health benefits atau manfaat kesehatan lainnya, misalnya bisa menyembuhkan diabetes, bisa menyembuhkan kanker, bisa menyembuhkan penyakit-penyakit lainnya yang selama ini di dunia medis aja susah gitu ya disembuhkan, tapi dia klaim bisa memberikan manfaat-manfaat itu di luar dari penurunan berat badan, jadi lebih kurus, turun berat badan dalam waktu cepat gitu ya. Kemudian kunci berikutnya adalah short period of time, jadi menjanjikan itu akan terjadi dalam waktu yang cepat dan waktu yang singkat, 1 minggu turun 10 kilo, 1 bulan turun 20 kilo, yang seperti itu. Dan yang paling penting atau paling harus kalian kalian selalu tanamkan dalam sanubari gitu ya. Jadi itu tidak
di backing by solid science. Jadi apapun itu harus evidence based, evidence based, evidence based. Oh ya, nanti kalau ada yang mau bertanya, ada topik diskusi, kalian kepengen diskusi apapun, langsung aja diketik di chat, atau nanti di akhir bisa disampaikan langsung juga bisa. Sambil jalan ya, ini saya selesaikan dulu. Jadi zaman dulu banget ya, sejak 1900-an, 1920-an itu sudah banyak sekali praktek-praktek fad diet. Dan ini hampir selalu, hampir pasti korbannya dan sasarannya adalah wanita, gitu ya. Nah, jadi tadi ada yang menyebut tentang sleeping beauty diet ya. Nah, itu adalah salah satu jenis fad diet yang bukan paling sih, salah satu yang cukup sudah lama ya, itu ditemukan atau dipopulerkan di 1970, jadi tahun 70-an. Intinya apa ya? Kampanyenya dari diet sleeping beauty ini adalah kalau kamu lapar tidur gitu, intinya kayak itu, segampang itu. Ya jelas aja dia akan memberikan penurunan berat badan ya. Kalau lapar nggak makan tapi malah tidur, ya pastinya secara total kalori dalam 24 jam nanti akan berkurang ya, pastinya nanti kemudian berat badannya bisa turun. Yang lainnya itu adalah the master cleanse. Jadi the master cleanse ini prinsipnya minuman, jadi kayak minuman, dia kayak lemonade gitu ya. Jadi dia seperti lemonade tapi menggantikan makanan utama. Ya jelas aja secara kalori sudah pasti dia lebih sedikit daripada makanan utama gitu ya, yang ada sumber karbohidratnya, yang ada lauk pauknya, yang seperti itu. Kemudian ada juga the cabbage soup diet atau sup kubis ya. Intinya ini dia di tahun 1950, jadi lebih tua lagi dari sleeping beauty diet. Jadi dia dipercaya kalau dikonsumsi ya, ini dia aturannya adalah dikonsumsi selama 7 hari atau seminggu gitu ya. Selama seminggu makan sup kubis sebanyak mungkin gitu ya, sebanyak mungkin, nanti pasti berat badannya turun. Kemudian yang lainnya, nah ini the cigarette diet. Nah, kita sudah bisa melihat lah kalau dari kayak gini, ini pasti marketing dari perusahaan rokok gitu ya. Bahkan dia kayak poster-poster iklan-iklannya dulu kan banyak advertising atau iklan dengan cara bikin poster ya. Jadi dia bahkan bilangnya, jargonnya to keep a slender figure, no one can deny reach for lucky. Jadi untuk memiliki figur yang ramping, terus disukai banyak orang, nah silahkan merokok gitu ya. Jadi merokok dengan mereknya si Lucky Strike ini. Terus apa lagi ya? Oke, cotton ball diet. Nah ini Pak, kayaknya masih ada deh yang melakukan ini. Saya kemarin sempat dengar praktik dilakukan model, kalau nggak salah ya, salah satu model gitu di luar negeri sih. Jadi dia sama agensinya dibilang kalau lapar makan cotton ball gitu ya, jadi bola-bola kapas gitu. Nah itu. Nah, terus ini contoh yang terakhir tuh tapeworm diet. Ini yang paling apa ya, paling ekstrim karena ya ada aja gitu yang melakukan. Jadi sarannya adalah supaya cepat kurus silahkan makan tapeworm gitu ya. Jadi silahkan makan cacing pita. Jadi yang dijual atau yang diberikan waktu itu adalah telur-telurnya dari cacing pita itu disuruh menelan gitu ya, supaya tumbuh di dalam saluran pencernaan kita dan kemudian memakan apapun yang kita makan gitu. Jadi akhirnya kita nggak gendut tapi kita bisa makan apapun karena yang makan si cacingnya. Nah ini semoga kebaca ya, di 2016 ini ada review yang dilakukan si kawan Danah dan Tevik ini. Nanti kalau mau dibaca boleh, saya udah cantumkan referensinya di belakang slide paling akhir, nanti silahkan bisa dibaca, kita bahas bersama gitu. Nah ini salah satunya dari famous fad diet yang agak modern gitu ya, namanya paleo diet. Nah intinya dia akhirnya nanti secara jangka panjang ya, jangka panjang itu tidak pernah ada penelitian yang berhasil membuktikan bahwa diet ini bermanfaat, dan bahkan diet ini itu susah untuk dikerjakan atau susah untuk dilakukan, atau itu tadi ya, kalau dilakukan secara jangka panjang ini keberhasilannya
atau istilahnya apa sih, compliance-nya dia itu sangat rendah. Yang lainnya lagi di alkaline diet ya, jadi dia klaimnya adalah dia bisa membuat istilahnya apa ya, keasaman tubuhnya menjadi lebih alkali atau lebih basa gitu. Nah, pro-nya sudah jelas tadi ya, dia juga mengencourage orang untuk makan makanan yang segar gitu ya, whole food gitu, dan tidak mengkonsumsi makanan-makanan yang processed food atau istilahnya apa sih, makanan olahan ya, makanan olahan gitu. Kontranya ya klaimnya tidak ilmiah gitu ya, nggak ada yang namanya tubuh bisa kemudian kondisinya terlalu asam, bisa dibasakan gitu. Nggak ada makanan apapun di dunia ini yang bisa mengubah pH tubuh kita gitu. Kemudian ada juga Whole30 sama keto diet ya, tadi banyak yang menyebutkan keto diet. Dan Whole30 sama keto diet ini mungkin sekarang paling sering kita lihat ya di sosial media, dipraktekkan sama artis, sama public figure, selebgram gitu ya, YouTuber mungkin. Nah, kalau si Whole30 ini sendiri memang dikembangkan untuk program 30 hari persis gitu ya, hanya dilakukan selama 30 hari. Nah, kalau diet keto sendiri sebetulnya dia itu adalah suatu diet yang dikembangkan atau ditemukan untuk kelompok pasien anak yang mengalami kejang atau biasanya serangan dari epilepsi gitu, karena dengan meningkatkan level lemak dan menurunkan level karbohidrat nanti akan terbentuk yang namanya keton bodies ya di dalam aliran darah. Nah, keton bodies di dalam aliran darah ini bisa mengurangi frekuensi kejang pada anak-anak yang mengalami epilepsi. Kenapa kok anak-anak? Karena anak-anak otaknya masih berkembang, dia masih bertumbuh dan berkembang, otaknya masih dibuat ya. Dan artinya nanti kalau episode kejang ini terlalu sering, dia pasti akan mengalami abnormalitas dalam pertumbuhan otak, apalagi nanti efeknya sampai ke cognitive impairment. Intinya dia memusuhi karbohidrat gitu ya, bahkan sayuran dan buah-buahan juga tidak banyak disarankan. Nah, akhirnya yang muncul orang-orang yang menjalankan ini biasanya dia konstipasi. Nah, terus ada juga cleanse diet atau juice cleanse, ini yang mirip sekali dengan detox gitu ya, hanya minum jus aja gitu. Terus kalau klaim detoxnya dia membersihkan saluran pencernaan, itu sudah jelas ngarang gitu ya, nggak ada yang namanya butuh bantuan untuk bersih-bersih, cuci usus, cuci pencernaan, cuci perut, itu nggak ada. Kalau masalah toksin, masalah racun, masalah zat-zat yang berbahaya untuk tubuh, yang bisa mengeluarkan itu hanya liver dan kidney, hanya hati dan juga ginjal kita. Kemudian HCG diet ya, HCG diet ini juga kalau kalian lihat di sini dia hanya boleh makan 500 kalori per hari. Ya sudahlah, kalian coba aja hitung basal ya, kebutuhan basal orang aja kebanyakan ada di angka 1000. Ini cuma dikasih 500-nya gitu. Plus suplementasi dari hormon HCG atau human chorionic gonadotropin gitu. Nah, udah jualan suplemen, klaimnya aneh-aneh gitu ya. Kenapa kok menjadi urgent untuk kalian dikenalkan oleh konsep fat diet? Karena memang banyak bahayanya gitu ya, efek-efek di kesehatan seseorang yang menjalankan fat diet, apalagi yang ekstrim-ekstrim. Semakin dia restriktif, semakin dia membatasi ruang gerak seseorang, pasti nanti efeknya semakin banyak gitu ya dalam jangka panjang. Jangka pendek aja pasti terjadi yo-yo effect misalnya tadi. Oke, dia turun 20 kilo dalam sebulan, tapi begitu dia selesai balik lagi karena 20 kilonya bukan lemak, bukan otot, tapi adalah cairan tubuh gitu ya, jadi dia dehidrasi. Gitu. Nah, yang lebih parah lagi, ini meningkatkan resiko dari malnutrisi. Jelas ya, penerapan praktik-praktik fat diet itu meningkatkan resiko terjadi malnutrisi dan juga gangguan atau penurunan fungsi dari organ-organ tubuh, terutama di ginjal dan juga liver biasanya. Karena mereka bekerja lebih keras istilahnya gitu ya, apalagi kalau yang produk-produk suplemen apa itu yang sintetis banyak chemicalnya, itu nanti
bikin liver kita jadi berat kerjanya karena harus banyak membuang zat-zat yang nggak perlu. Nah, terus gimana sih caranya supaya kita bisa menjadi meat buster-nya atau orang yang memutus rantai atau menantang atau mematahkan klaim-klaim fat diet yang menyesatkan di masyarakat di sosial media gitu ya. Intinya hanya dua, kita harus percaya sama evidence base. Dan yang kedua adalah kekuatan kita adalah di personalized nutrition care. Dan tidak hanya kekuatan kita, ini ya berlaku untuk semua. Setiap orang itu memiliki kondisi yang berbeda-beda gitu. Nah, kalau ditanya, jadi sebenarnya kalau mau turun berat badan, itu yang bagus, yang terbukti efektif, itu yang apa? Nah, jelas terbukti di sini artinya harus terbukti oleh penelitian ilmiah ya, jadi harus evidence based. Jadi dia yang pertama dia harus aman, nggak ada efek samping yang sifatnya berbahaya, apalagi ketika jangka panjang, apalagi embel-embelnya adalah jangan dilakukan lama-lama gitu ya, 3 hari aja, 7 hari aja, sebulan aja. Nah, justru itu harus dipertanyakan gitu. Program yang baik adalah dia yang tidak membuat berat badan kita kayak yoyo gitu ya, tidak turun dengan cepat ya, terus naik dengan cepat gitu ya. Intinya tidak ada jalan pintas ya, nggak ada jalan pintas, nggak ada shortcut, nggak ada cheating code gitu, nggak ada. Jadi memang ada satu program yang terbukti tadi, pengurangan 500 sampai 750, kemudian olahraga 150 menit setiap minggunya, itu bisa menurunkan berat badan sebanyak 7% dalam 1 tahun. Gitu. Nah, kalau diminta bilang the best diet itu apa, jadi ya carilah diet atau klaim-klaim diet yang memang sudah terbukti gitu dan didukung oleh banyak penelitian. Nah, ini salah satunya adalah Mediterranean diet. Contoh lainnya selain Mediterranean, ini ada yang namanya DASH diet. Jadi dia terbukti ternyata selain membantu tadi mengontrol dan menurunkan tekanan darah atau blood pressure, ternyata level LDL di dalam profil lemak darahnya juga bisa turun gitu, karena ada kecenderungan untuk mengurangi atau membatasi sumber-sumber lemak, terutama lemak yang jenuh. Jadi dua itu kalau diminta atau ditanya gitu ya. Jadi diet yang terbaik itu apa? Mediterranean atau DASH diet gitu. Nah, jadi konklusi atau kesimpulannya, gampangnya gitu ya, kalau kita mendengar sesuatu orang cerita, aku lagi diet ini nih, gini. Kalau rasanya atau kedengarannya itu kok too good to be true ya, kok too good to be true artinya misalnya, masa dalam seminggu turun 10 kilo, masa dalam sebulan turun 20 kilo, masa iya sih dengan minum teh ini atau makan suplemen ini turun berat badannya bisa cepat sekali, memperbaiki metabolisme tubuh, meningkatkan pembakaran lemak. Ya itulah, kalau itu too good to be true, biasanya it's not true gitu ya, pasti nggak benar, pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Kalau kita cari tahu, kalau kita cari evidence base-nya, pasti kita bisa menjawab sendiri bahwa ini nggak baik, ini bahaya, ini fat diet gitu. Kemudian kayaknya udah selesai. Jadi sudah selesai untuk materi yang saya sampaikan untuk fat diet pada hari ini. Nah, ini nanti slide terakhirnya reference. Silahkan kalau ingin baca-baca. Saya pakai beberapa ini, dan kalau kalian membaca ini pasti nanti istilahnya apa ya, bisa lebih paham lah kenapa kok ini kemudian diklaim sebagai fat diet, atau bagaimana cara peneliti menganalisis ya, menginvestigasi suatu diet itu seperti apa, terus diet-diet yang benar itu yang seperti apa. Itu dari saya, terima kasih sudah mendengarkan sampai pagi ini. Silahkan kalau ada yang kepingin diskusi, bertanya, bisa raise hand, bisa ketik di chat, atau bisa langsung bertanya. Pagi Bu Tati. Pagi. Izin bertanya, ini nggak begitu nyambung dengan fat diet, mohon maaf ya Bu. Menurut Bu Dati, pola makan yang baik untuk ibu menyusui tapi tetap baik untuk anaknya itu seperti apa ya Bu? Terima kasih Bu.
Oke, terima kasih Gina pertanyaannya dan share-nya ya. Jadi gitu. Jadi kalau untuk ibu menyusui ya diet itu nggak dilarang ya, karena diet itu tidak hanya tentang mengurangi kalori, menurunkan berat badan. Justru memang ibu hamil harus menjalankan diet untuk ibu hamil yang adalah cukup energinya, cukup proteinnya, dan dia biasanya lebih tinggi daripada orang normal gitu. Jadi memang fokusnya ada di biasanya di protein dan juga micronutrients yang esensial, yang khas untuk ibu menyusui dan juga untuk bayinya, apalagi kalau bayinya belum MPASI, belum makan gitu ya. Iya, Bu Dati, terima kasih. Sabrina, langsung disampaikan pertanyaannya. Baik Bu, saya izin bertanya. Waktu itu kan bahkan sampai sekarang masih booming ya diet OCD yang dibawa dari Deddy Corbuzier. Nah itu apakah termasuk fat diet? Oke. Jadi prinsipnya metode atau saran diet apapun ya, entah dia mengadaptasi intermittent fasting, entah cara lainnya, puasa lainnya, selama dia tidak banyak aturan, tidak banyak melarang, tidak bikin orang kesulitan untuk hidup gitu ya, jadi kesulitan untuk hidup, untuk makan, itu belum tentu dia fat diet. Kalau dia hanya menyarankan cara untuk berpuasa gitu ya, salah satu caranya dengan ada jendela, kamu boleh makan apapun, ada jendela di mana kamu istirahat, itu oke lah gitu, nggak apa-apa. Cuman yang harus harus diwaspadai banget adalah jangan sampai orang yang tidak sehat, bukan tidak sehat, orang yang ternyata dia punya penyakit tertentu, ada gangguan kesehatan tertentu, ikut-ikut diet yang misalnya seperti intermittent fasting gitu, ikut-ikut yang seperti itu dengan gelap mata gitu ya, tanpa mencari informasi yang reliable dari ahlinya gitu, dari ahli gizi, dari nutritionist, dari dietitian, tapi langsung ikut itu aja. Itu Sabrina, menjawab nggak? Berarti intermittent fasting itu efektif ya Bu untuk dilakukan? Kalau efektif enggaknya iya, dia efektif, udah di backup dengan science, evidence base juga sudah ada, cuman pasti selalu ada notes, selalu ada garis bawah gitu ya, pesan utama bahwa ini tidak bisa dijalankan begitu aja. Jadi tetap harus untuk populasi yang sehat, benar-benar sehat tanpa ada komplikasi kesehatan. Gitu ya, Sabrina. Terima kasih Bu. Oke, sama dia. Iya Bu, saya izin bertanya. Jadi saya tuh pernah lihat di Instagram ada orang dengan followersnya lumayan banyak. Dia tuh ngepromosiin namanya elimination diet karena dia tuh punya penyakit kayak eczema atau eksim gitu. Nah orangnya tuh sampai bikin e-book gitu loh Bu. Terus banyak banget orang yang ngikutin dietnya dia. Nah dietnya dia itu peraturannya tuh kayak harus makan makanan yang alkalin dan antiinflamasi. Nah, terus sebenarnya diet elimination itu sama kayak alkalin diet nggak sih, Bu? Atau misalkan diet itu baik atau enggak? Oke, elimination diet itu adalah konsep MNT atau Medical Nutrition Therapy untuk seseorang dengan alergi. Eksema itu adalah reaksi flare up ya, jadi ada peradangan, ada inflamasi di dalam tubuh yang bereaksi terhadap suatu faktor alergen atau pemicu dari alergi. Jadi kalau dia mendorong, mempromot itu untuk dilakukan siapapun yang pengen turun berat badan, misalnya kliennya turun berat badan, ya itu udah jelas nggak bener lah, pasti fat diet ujung-ujungnya. Gitu Salma. Baik Bu, terima kasih. Oke. Terus nanti kan kalau nggak salah IMGK nggak ada ujiannya, tapi kalian harus bikin esai juga. Nanti kalau yang tertarik dengan topik fat diet boleh dikonsulkan juga ke saya. Begitu? Tidak ada yang mau bertanya lagi ya? Sudah ada Bu, terima kasih Bu Dati. Saya akhiri kalau gitu kuliahnya. Terima kasih banyak untuk diskusinya hari ini, pagi ini. Semoga sukses, semuanya sehat-sehat selalu. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya ya. Selamat pagi. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Dati. Terima kasih Bu Dati.